management tambahan gitu ya, kayak provider, refer pod, ada MOBX juga, ada GetX, ada block gitu. Ya, yang cukup populer sih ini ya, provider, refer pod, set state tentunya, set state, ada block, ada GetX. Nah, itu yang cukup populer sebenarnya. Oke. Nah, sebenarnya perlu nggak sih pakai package test manajemen tambahan? Jawabannya enggak ya, nggak perlu ya teman-teman. Basically teman-teman menggunakan set aja udah cukup untuk bikin aplikasi gitu ya. Baik aplikasi yang skala kecil, skala besar gitu ya. Nah, itu sebenarnya cukup pakai set gitu ya. Kenapa sih banyak yang bikin gitu package state manajemen tambahan gitu ya? Intinya sih untuk mempermudah ya. Untuk mempermudah memanage stage kayak gitu sih. Makanya itu lahirlah yang namanya kayak provider, GetX gitu ya, block dan sebagainya kayak gitu. Dan mereka itu dia punya ciri khasnya masing-masingnya kayak gitu. Oke. Saran saya ketika teman-teman belajar state management, pelajari dulu state-nya. Nah, ini ya. Ini yang karena ini tuh yang bawaannya dari Flutter kayak gitu. Jangan loncat belajarnya. Kalau loncat nanti akan pusing. Kenapa? Karena ini package state management tambahan ini kayak provider, refer pod, block dan sebagainya itu. Pada dasarnya ini kurang bagus ya untuk pemula gitu. Kenapa? Karena mereka itu punya stylenya masing-masing ya. Dan itu suka-suka mereka mau bikinnya kayak gimana. Kayak gitu teman-teman. So seperti itu. Jadi cara belajarnya jangan sampai di skip, pelajari dulu set, baru nanti pelajari yang lainnya kayak gitu ya. Nah, malam ini kita akan membahas GetX ya. Setelah sebelumnya ngebahas Riverpod ya sama Mas Bahari. Oke. By the way, kalau GetX ini dia bisa dibilang micro framework ya teman-teman. Jadi dia itu bukan sekedar state management gitu. Jadi kayak misalnya nih di GetX itu state management itu kan sebenarnya cuman apa ya? Cuman sekedar untuk memanage state ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya counter gitu ya, gimana caranya ketika teman-teman tambahin counternya itu nanti di-rebuild ulang widgetnya gitu ya. Nah, intinya di situ ya. Intinya tuh di situ sebenarnya. Oke, tapi di GetX ini dia udah disiapin fitur-fitur tambahan untuk mempermudah teman-teman ngedevelop aplikasi. Kayak gitu. Jadi kayak udah ada fitur navigasinya, stack bar-nya gitu ya. Nah, ini contohnya gini. Contohnya untuk navigasi kan teman-teman itu biasanya pakai ini kan. Nah, kodenya kan sepanjang ini ya, pakai konteks gitu ya. Kayak tulisnya supaya nggak error. Nah, biasanya kan teman-teman pakai konteks seperti ini ya untuk navigasi. Oke. Nah, di GetX itu nggak perlu seperti ini. Teman-teman tinggal panggil get to masukin nih mau kemana arahnya. Gitu. Misalnya ke home view. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini navigasi di GetX gitu ya. Lalu ada juga snack bar, ada dialog gitu ya. Nah, ini kalau normalnya kan teman-teman kalau mau bikin snack bar itu kodenya lumayan panjang. Saya punya snippetnya. Flutter snack bar. Oke. Nah, ini kan untuk menampilkan snack bar ini kodenya segini ya. Tapi ya di GetX itu teman-teman cukup panggil get titik snack bar. Nah, langsung jadi nih snack bar. Nanti kita explore ya. Kalau dijalanin kayak gimana. Nah, seperti itu. Begitu juga nampilin dialog juga udah ada ya. Yang tadinya sepanjang ini untuk nampilin dialog. Nah, sepanjang ini dari 33 sampai 66 ya. Di GetX itu cuman segini doang. Dialog. Nah, cuma sedikit. Kodenya jadi jauh lebih sedikit. Kayak gitu. Oke. Nanti kita bahas satu persatu fiturnya apa aja. Oke. Mungkin awalnya gimana ya cara installnya? Cara installnya gampang. Teman-teman tinggal ketik perintah ini. Ketik Flutter pub add get. Udah kelar ya. Langsung dia akan menambahkan package di sini. Namanya get. Seperti itu. Oke. Simple ya cara installnya. Nanti kalau udah setup awalnya teman-teman tinggal ubah. Biasanya kan pakai material up ya. Ini diganti nih jadi get material up. Udah kelar kayak gitu ya. Jadi setup awalnya seperti itu. Untuk arsitektur di sini saya pakai MVC, oke. Kayak MVC sama dengan tutorial set state ya teman-teman. Saya di sini masih menggunakan MVC, oke. Kita coba bikin sebuah halaman. Misalnya di sini saya bikin. Nah, ini untuk generate modulnya saya menggunakan extension. Sebenarnya ada banyak cara ya untuk mengenerate modul ya. Teman-teman bisa juga pakai getX CLI ya.
CLI. Nah, bisa pakai ini juga. Nanti dieksplor aja seperti apa. Ini sih intinya kurang lebih sama. Bikin modul juga, bikin view juga. Oke, kita generate. Supaya apa sih Bang di generate ya? Supaya kita nggak capek ya bikin satu persatu. Ya gitu sih. Nah, teman-teman boleh pakai ini. Oke. Silakan dilihat aja nanti namanya get CLI, oke. Seperti ini, tinggal ya seperti itu, oke. Nah, di sini saya generate modulnya menggunakan extension saja. Di sini saya buat halaman home dan halaman counter. Nah, seperti itu ya. Saya tekan Alt, nanti dia akan membuat modul. Di sini ada controllernya dan ada view-nya, kayak gitu ya. Nah, di GetX itu simple banget ya, simple banget. Jadi ada yang namanya view, ada yang namanya controller, teman-teman. Nah, ini, oke. Ada yang namanya view, ada yang namanya controller. Ini sebentar, ini mungkin mau saya biarkan aja, boleh kita bolehin ya. Saya masuk ke analysis option dulu. Ini ignore, coba ya kita ignore. Masih analyzing. Saya nggak pengen itu hilang, jadi kita biarkan aja karena kita mau mempelajari nanti life cycle-nya itu seperti apa di GetX, oke? Nah, seperti itu ya. Jadi untuk bikin modulnya teman-teman bisa ada banyak cara ya, bisa pakai CLI. Nah, kalau mau di extension bisa seperti ini gitu ya. Ketik aja nama modulnya home sama counter, nanti langsung jadi nih filenya seperti ini. Oke. Isinya apa Bang? Isinya adalah view dan controller. Nah, view-nya seperti ini menggunakan stateless widget. Oke, seperti ini. Nah, bedanya kalau di GetX itu teman-teman si root-nya itu dibungkus dengan get builder. Untuk apa sih dibungkus? Supaya bisa diupdate state-nya. Oke, nanti kita explore, nanti kita explore seperti itu. Nah, penulisannya seperti ini. Jadi ada view-nya. Oke, kodenya simple, gini doang teman-teman, gini doang. Nanti kontrolnya itu seperti ini. Nah, kayak gitu. Oke. Jadi basically teman-teman kalau udah bikin seperti ini, dia nggak perlu lagi diganti, nggak perlu lagi pakai stateful widget ya. Kenapa? Karena di get builder ini dia udah ada apa ya? Udah ada semacam life cycle-nya sih, semacam init state, dispose, on ready gitu ya, dan sebagainya itu udah ada. Nah ini tuh sama dengan init state ya di stateful widget init state. Ini on pass itu sama dengan dispose ya. Nah dispose seperti itu, oke? Kayak gitu ya. Jadi kalau nanti teman-teman perlu life cycle, nggak perlu pakai stateful lagi, cukup bikin seperti ini, bikin jadi stateless, lalu view-nya itu dibungkus dengan get builder. Nah, sesimpel itu sih, oke? Simpel itu. Oke. Oke, kita coba jalankan ya. Saya buka halaman awalnya, saya setting ke home view seperti ini. Kita coba jalanin. By the way, suara saya masuk kan ya? Takutnya nih ngejelasin panjang lebar nggak masuk nih suaranya. Masuk kan ya, teman? Masuk ya? Jelas gak ya? Jelas, Oke, Mas. oke, sip. Mudah-mudahan suaranya jelas ya. Ini saya pakai mic bawaan laptopnya karena mic eksternalnya lagi trouble. Oke, sip. Kita coba jalankan ya, teman-teman. Ada problem apa di sini? File, oke, why? Oh, oke. Dia minta Flutter clean doang sih. Flutter clean. Flutter packet. Oke. Kita coba jalanin ya. Jadi ya inisialisasinya cukup mudah sih. Cuman tambahin get doang di belakang sini. Kayak gitu ya. Oke, sambil menunggu kita coba buka dokumentasinya lagi ya. Nanti kalau teman-teman ada trouble atau pengen tahu fitur di GetX ada apa aja, lihat dokumentasinya ya. Karena ini cukup lengkap dokumentasinya, kayak gitu. Dan kalau bisa teman-teman bedain ya, bedain antara state management sama fitur dari GetX gitu. Itu beda gitu. Jadi kalau navigasi ini bukan state management ya, ini fitur tambahan dari GetX gitu ya. Kayak gitu. Nah, state manajemennya itu yang mana Bang? Nah, state manajemennya itu yang ini. Kita coba ya. Di sini saya mau bikin halaman untuk counter. Oke, mungkin kita coba studi kasusnya jangan counter doang ya. Kita coba
studi kasusnya counter animation gitu ya, sama counter animation sama HTTP request lah ya. HTTP request, oke. Nah, studi kasusnya kita pakai ini, animation, counter, sama HTTP request. Kita generate modulnya. Ya, jadi di sini ada oh iya, ada animation controller ya, konflik nih namanya, nggak boleh animation ya. Animation, basic animation aja namanya. Oke, saya generate. Nah, seperti itu. Di home view-nya saya tampilkan dulu beberapa menu ya, teman-teman, supaya rapih. Mungkin saya bikin list aja dulu ya. Menu nulis, oke. Name-nya counter. Counter. Nah, view-nya ini saya arahkan ke counter view seperti ini, oke. Tadi kita udah bikin 3, ada basic animation view seperti itu. Lalu ada apa lagi tadi ya? Ada buka konfliknya, ada home basic animation, HTTP request, view. Nah, seperti itu. Ada 3 ya. Ya, 3 dulu aja. Nanti kita coba explore lebih dalam kalau waktunya cukup. Oke, di sini menunya mau saya tampilin. Di sini kita tampilin pakai apa ya? Pakai item card aja deh. Item card seperti ini. Kayak gini, saya bungkus dengan list view. ALT CV. Oke. Nah, ini ngambil dari item list. Sebentar ya teman-teman. Kita bikin dulu UI-nya supaya kita enak tutorialnya ya. Oke, ada item nih, item yang nggak ada, item. Ya. Kita dikasih email deh. Arahkan ke halaman berikutnya. Nah ini navigasinya ya, yang tadi kita bahas di awal. Oke, jadi navigasinya itu kalau manualnya kan pakai ini ya, pakai navigator of context. Nah seperti ini kan, teman-teman kalau mau ini. Nah seperti ini kan. Nah kalau di GetList tinggal pakai get to. Ini diganti dengan get to. Langsung aja nama ini, nama view-nya. Oke. Oke, udah masuk ya ke halamannya masing-masing. Oke, langsung aja kita mulai tutorialnya, teman-teman. Yang pertama kita mau bikin counter di sini ya, bikin counter ya. Ini contoh kasus yang sering banget dibuat ketika mempelajari state management, oke, yaitu counter. Nah, gimana cara bikin counter? Ini gampang ya. Mungkin saya bikin kiri dan kanan ya. Jadi view-nya itu yang kiri, yang kontrolnya itu yang kanan. Nah, seperti ini. Yang ini saya geser ke sini. Seperti ini ya, supaya kelihatan, supaya enak lihatnya ya. Kita geser, sip. Nah, kayak gitu ya. Nah, di sini kita coba bikin view-nya dulu ya. Di sini saya mau bikin sebuah teks. Ini settingannya belum dirubah nih. Bentar, view setting. Sudahlah, kita biarkan saja. Oke. Nah, misalnya di sini teman-teman punya variabel counter. Oke, 12 gitu ya, misalnya. Nah, ini teman-teman ngambil counternya cukup titik controller, titik counter. Nah, seperti ini ya. Ini untuk mendapatkan counter. Nah, teman-teman nih yang sebelumnya udah menggunakan MVC di kelas kita yang state management dengan set state, ini udah nggak bingung sih seharusnya ya. Karena kodenya itu udah disesuaikan. Jadi teman-teman nanti kalau pengen migrasi dari set state ke provider atau ke getX itu jadi lebih mudah seperti itu. Oke. Nah, di sini kita punya sebuah counter. Oke. Kita pengen mengupdate counternya dengan sebuah button. Ini
Oke, nah gimana caranya? Caranya gampang. Teman-teman tinggal bikin function di sini namanya update counter. Oke, counternya kasih plus plus. Nah, seperti itu. Lalu kita link. Nah, ini nggak akan bekerja ya, nggak akan bekerja. Kenapa nggak bekerja? Karena kita belum update perubahannya ke dalam view gitu. Nah, yang biasanya kita pakai set stat. Nah, di sini kita pakai. Biasanya kan teman-teman setelah update statnya teman-teman kan kita panggil ini ya, panggil set stat seperti ini ya. Nah, panggil set stat seperti itu kan. Nah, kalau pakai getX, teman-teman panggil yang namanya update. Bedanya di situ aja. Oke. Coba. Nah, seperti itu. Oke. Jadi kalau pengen mengupdate setnya, cukup panggil update. Oke. Nah, ini bisa juga update-nya langsung dari si view-nya. Seperti ini. Kalau mau dari view-nya langsung bisa juga. Tapi, ini bukan best practice ya, teman-teman. Ini kurang bagus update langsung dari view seperti ini. Nah, bisa juga kayak gini juga bisa dari view-nya langsung. Misalnya seperti ini. Nah, kayak gitu. Oke. Nah, tapi yang direkomendasikan yang mana? Yang direkomendasikan teman-teman mengupdate state-nya di controller kayak gitu. Jangan di view-nya langsung. Kenapa? Nanti kalau suatu waktu teman-teman pengen buka lagi aplikasi teman-teman, modulnya gitu ya. Nanti teman-teman tuh nggak perlu ngelihat view-nya gitu. Kalau pengen tahu apa yang terjadi di halaman counter view, tapi teman-teman lihat si controllernya kayak gitu. Oke. Seperti ini. Nah, bisa juga dibikin reaktif teman-teman, yaitu dengan menambahkan OBS di ujung sini. Saya coba bikin counter satu lagi. Oke. Namanya misalnya item count. Oke. Saya pakai var item count 0.obs. Nah, kalau saya kasih OBS, dia akan menjadi reaktif, teman-teman. Artinya, ketika ada perubahan di variabel ini, dia akan mengupdate state-nya. Oke, kita coba ya. Kita coba. Di sini misalnya saya kasih divider. Ini shortcut-nya belum diubah. Oke, item counter. Item count, oke, seperti ini. Value. Oke. Lalu saya bikin lagi sebuah button di sini. Nah, kayak gini ya. Nah, misalnya di button ini, oke. Di button ini, saya ubah si item code-nya, tapi nggak pakai controller update lagi nih. Ubah seperti ini. Ada yang kurang ya. Nah, ini harus pakai OBX nih, kalau pengen dibikin reaktif. OBX. Jadi seperti ini, oke. Kayak gitu. Jadi ada dua cara untuk mengupdate setnya di getX gitu ya. Versi yang pertama yang versi manual ya, menggunakan get builder. Ini kurang lebih sama sih dengan teman-teman mengupdate state seperti menggunakan set state sih. Bedanya di sini cuma pakai update doang. Ya, sesimpel itu bedanya. Itu doang, sama di sini teman-teman pakai get builder. Oke, kayak gitu. Dan life cycle-nya di sini yang biasanya teman-teman ada di kiri gitu ya. Life cycle-nya ini ada di kanan kalau pakai getX. Ini udah apa ya? Udah bisa teman-teman implementasiin di controller gitu. Jadi kodenya itu udah benar-benar terpisah ya, dan jadi lebih rapi kayak gitu. Oke. Nah, untuk mengupdate setnya teman-teman bisa panggil update versi pertama. Oke. Versi kedua teman-teman bikin variabelnya itu menjadi reaktif gitu. Dengan gimana caranya? Tinggal ditambahin OBS di ujungnya. Nah, ini berlaku juga untuk misalnya teman-teman punya nama lengkap kayak gini gitu ya. Nah, ini bisa juga dikasih OBS pakai var depannya. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau udah jadi seperti ini jadi reaktif juga, teman-teman. Ini contohnya kayak gini. Di sini misalnya OBX-nya saya pindah ke bawah. Kita bikin sampel lainnya. Divider. Oke. Kita ambil full name. Full name ya. Full name. Value seperti ini. Good. Lalu saya bikin button lagi di bawah. Gini. Kita ubah nih namanya, full name-nya jadi misalnya Danu. Nah, ini ya. Nah, ini perubahannya. Nah, ini perubahannya akan langsung terupdate ke widgetnya, teman-teman. Tuh, seperti itu. Ya. Ini mungkin kalau saya kasih angka random belakangnya, kelihatan perubahannya. Random
next integer 100. Kita kasih, nggak usah pakai toString ya, gini aja nih, L. Nah kayak gitu aja. Nah seperti itu. Jadi dia aplikasinya itu jadi apa ya? Istilahnya jadi reaktif sih. Jadi ketika variabelnya berubah, nanti dia akan ke-update juga otomatis seperti ini. Oke? Nah kayak gitu. Sebenarnya untuk bikin fitur ini, teman-teman nggak perlu getX sih. Sebenarnya di Flutter juga ada bawaan dari Flutter ya. Namanya itu value notifier. Mungkin saya bahas sedikit ya value notifier. Supaya teman-teman dapat gambaran gitu ya. Apa yang terjadi gitu. Kenapa si getX itu dipakai gitu ya. Karena ya lebih mudah ya teman-teman. Nah, ini contohnya. Di sini ada, ini versi bawaan Flutter ya. Versi Flutter. Oke, jadi di Flutter juga teman-teman bisa bikin fitur yang serupa sebenarnya, yaitu menggunakan value notifier. Nah, seperti ini. Misalnya ini integer ya, namanya integer counter Flutter ya, namanya counter Flutter. Coba buka lagi. Ini referensinya di sini dia pakai ini ya, value listenable builder. Ada beberapa ini ya, beberapa cara bisa pakai value notifier, bisa juga pakai stream. Mungkin yang stream nggak saya bahas ya. Oke. Nah, seperti ini. Kita ambil CO, counter Flutter. Counter Flutter apalagi nih? Ini apa ya? Ini script aja deh. Script aja. Counter Flutter. Counter value. Ini. Oke. Counter Flutter. Ini tulisannya mungkin tebalin dikit kali ya. FS-nya 30 aja. Kita kasih bold ya teman-teman. Seperti itu, kita kasih button di bawahnya. Button outline yang stadium aja deh. Oke. Counter Flutter plus. Nah, jadi bisa juga nih teman-teman pakai fitur bawaannya yang Flutter punya gitu. Ini saya bikin update counter Flutter. Nah, ini kayak gini doang nih. Counter Flutter value plus. Udah kelar. Tinggal dipanggil update counter Flutter. Nah, seperti itu. Nah, ini versi bawaannya dari Flutter. Jadi teman-teman kalau mau bikin reaktif sebenarnya nggak harus pakai getX ya. Bisa juga pakai bawaannya Flutter. Hasilnya ya sama kayak gitu. Hasilnya jadi reaktif juga. Dan di sini teman-teman nggak perlu pakai set state lagi kayak gitu. Seperti itu. Nah, kenapa orang-orang pakai getX ya? Karena lebih sedikit kodenya. Ya, ini teman-teman bisa compare ya. Ini yang versi pakai bawaannya Flutter. Ini perlu dibungkus dengan value listenable builder gitu ya, dan kodenya cukup panjang ya, segini. Oke, sedangkan di versi getX itu lebih sedikit ya. Kayak tutup. Nah, di versi getX itu lebih sedikit dan lebih simpel ya teman-teman. Nah, ini versi getX, ini versi bawaannya Flutter. Nah, jadi lebih panjang gitu. Makanya banyak yang pakai getX gitu ya untuk kasus ini gitu. Karena lebih apa ya? Lebih simpel sih, lebih simpel ya. Kodenya itu lebih sedikit kayak gitu sih. Oke. Seperti itu. Oke, lanjut ke basic animation di getX. Nah, ini animasi juga bisa dibuat di getX, teman-teman. Caranya seperti ini. Misalnya teman-teman punya sebuah state boolean ya. Animate. Defaultnya false, saya kasih OBS di sini. Lalu saya punya sebuah animated container. Oke, kita kasih durasinya 900 saja. Konstannya buang, kita kasih decoration. Oke. Mungkin lebarnya 200, tingginya kita kasih 200 gitu ya. Colornya ini kita atur berdasarkan state-nya. Jadi kalau misalnya animate-nya itu true, warnanya itu merah. Kalau false ya udah warnanya biru. Kita bikin seperti itu. Konstannya buang. Controller animate.
value, sorry, value. Oke. Saya bikin button di atasnya. Tapi boleh. 20, save. Oke. Nah, ini hati-hati ya kalau pengen dibikin reaktif, teman-teman. Harus dibungkus dengan OBX ya. Nah, di sini nih, si animated containernya, teman-teman bungkus dengan OBX. Nah, seperti itu. Coba. Oke, oke, belum terjadi apa-apa ya. Karena belum kita update setnya. Di sini mungkin kita update di sini boleh. By the way, ini bukan best practice ya, update di sini ya, teman-teman. Jadi jangan update di sini sebaiknya. Ya, ini untuk contoh aja. Ini nggak usah pakai. Gitu. Saya coba ya. Nah, tuh seperti itu. Jadi bisa juga dipakai untuk animasi. Oke, jadi nah ini kode-kodenya ini sama aja ya untuk animasi yang lain ya. Kalau teman-teman pengen bikin kayak rotasi dan sebagainya gitu ya, itu juga kurang lebih kodenya sama. Oke, coba nih. Animated rotation. Oke, ini pakai kontainer biasa berarti. Ini boleh dibuang nih durasinya. Durasinya kita masukin sini 900 saja. Oke, good. Ada terms-nya di sini. Terms-nya 0/360. Oke. Kita buat ketika state animate-nya itu true gitu ya. Kita bikin jadi 360 muter. Kalau enggak jadi 0 aja. Ini berlaku juga untuk animasi muter-muter ya. Teman-teman bisa juga menggunakan fitur reaktif dari GetX menggunakan OBS. Oke. Catatannya yang penting teman-teman bungkus dengan OBX. Kenapa? Kalau misalnya nggak dibungkus, nanti dia nggak akan bekerja, teman-teman. Saya coba tambah di bawah. Ini warnanya green aja deh, sama purple. Ini kalau nggak dikasih OBX, ini nggak ada perubahan, teman-teman. Tuh, seperti itu. Kecuali ya teman-teman update si get builder-nya. Seperti ini nih. Nah, kalau diupdate seperti ini baru akan bekerja tuh yang bagian bawah. Nah, seperti itu. Nah, kayak gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman bungkus dengan OBX, ini ketika ada perubahan, nanti yang terjadi itu cuman di bagian sini doang gitu, nggak ke bagian yang lain. Kayak gitu sih. Oke. Nah, ini untuk animasi seperti itu, teman-teman. Gampang banget ya. Gampang banget. Oke. 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 Lanjut ke HTTP request. Oke, HTTP request. Nah, di sini kita masuk ke HTTP request ya, teman-teman. Nah, di sini misalnya teman-teman mau punya sebuah form, oke, untuk memasukkan email gitu ya, memasukkan password, oke. Itu jangan ini deh, contoh kasusnya mau nampilin data deh misalnya ya. Mungkin saya coba seperti ini aja dulu. Oke. API-nya apa ya? Apa ya? Cek dulu apakah API-nya bekerja. Ini API/products. Oke, nggak bisa. Oh, lagi mati ya? Lagi mati nih kayaknya API-nya. Oh, nggak lagi mati. Oh, kalau nggak ini aja. API-nya pakai ini aja. Jadi misal ini sama ya, kayak misalnya nih teman-teman punya sebuah list, oke, user list misalnya, kayak gini. Lalu teman-teman bikin dia jadi OBS seperti ini, oke. Lalu teman-teman punya function namanya load users. Nah, ini kayak tugas FBC kemarin ya teman-teman ya. Di sini apakah saya sudah punya Dio? Kita lihat di PubSpec-nya. Dio sudah punya ya. Nah, kita coba Dio get. Kita ambil data users. Nah, seperti ini. Lalu user list-nya kita apa ya? Kita ini ya, kita atur value-nya sama dengan obj titik data. Nah, seperti ini. Kita coba ya. Misalnya di sini saya punya sebuah item card. Misalnya buang dulu ya. Good.
Kita jadiin ini jadi list view, tekan Alt Shift V ya. Alt Shift V. Oke. Itu. Pilot insert ini mungkin saya coba manual dulu ya. Saya bikin sebuah button di atas, button icon untuk merefresh. Nah, seperti itu. Heading 15. Nah, ketika diklik, saya pengen panggil function load users. Oke, mungkin kita coba print dulu ya. Kita pengen tahu nih, si user list ini nilainya apa ya. Coba print, klik. Nah, nilainya tuh ini ya, teman-teman ya. Jadi ada ID, ada email, first name, dan last name, dan ada avatar juga. Oke, seperti itu. Lalu di sini, nah ini teman-teman boleh kasih OBX di sini. Dan nah di sini kasih OBX. Lalu ini teman-teman ngebaca value dari si user list. Kayak gini. Panggil aja lengthnya atau langsung bisa nih kalau listnya. Nah, seperti ini. Itemnya teman-teman panggil seperti ini, index. Nah, kayak gitu. Coba. ini udah ada nih itemnya. Tapi ya belum ini ya, belum muncul datanya karena belum kita tampilkan. Saya coba tampilkan avatar di sini. Lalu saya tampilkan di sini first name ya. Oke. Lalu ada apa lagi sih tadi? Dia itu punya email ya. Saya coba tampilkan email di sini. Oke, kita coba refresh ya. Coba back. Kenapa nih? Oke, kita coba back, kita buka. Nah, kita klik. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk HTTP request nanti ketika listnya itu berubah, nanti dia otomatis si widget yang mengkonsumsi si observable variable ini, dia akan ke refresh juga teman-teman. Hasilnya seperti ini, oke? Kayak gitu. Nah ini kalau saya coba delete juga sama ya. Mungkin ketika diklik, oke. Ketika diklik, misalnya saya pengen hapus listnya seperti ini. User list, remove, remove atau remove add boleh ya, remove add index. Ini. Nah ini kalau nggak salah ini. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini kenapa dia terupdate otomatis listnya gitu ya? Karena ini variabel user list itu adalah sebuah variabel yang observable kayak gitu. Artinya ketika ada perubahan di list ini, nanti dia akan mengupdate perubahan itu ke dalam view-nya kayak gitu ya. Seperti itu. GetX untuk HTTP request. Jadi ya cukup mudah ya teman-teman, cukup mudah. Seperti itu. Mungkin terakhir ini ya, saya mau share beberapa fitur yang bisa teman-teman pakai di GetX gitu. Di antaranya tuh kayak misalnya nih teman-teman pengen pindah halaman ya, pengen pindah halaman, navigasinya tuh kayak gimana? Kita coba buka config.js-nya dulu. Mungkin ini navigasi ya. Form, misalnya dari list, dari product list ke product detail. Ya, product list, product detail. Oke, sip. Controller. Oke. Itu. Nah, misalnya nih teman-teman punya sebuah product list di sini, lalu teman-teman pengen masuk ke produk detail. Nah, gimana caranya? Saya tampilkan dulu ya produknya. Salah, kayak CV. Saya belum. Salah. Oh, ada D-nya di sini nih, pantesan nggak bisa ya. Oke, CV. Kita konversi jadi list, single chat-nya boleh dibuang, ini kasih expanded, single-nya ganti. Itu. Nah, misalnya teman-teman punya list produk ini, saya tampilkan dulu biar cantik teman-teman, supaya ada gambarannya. Ini tuh ngapain sih ini tuh gitu ya. Product name, oke, lalu ada price juga di bawah nih, item price.
ketik. Nah, jadi misalnya teman-teman pengen navigasi dari sini ke halaman produk detail. Nah, teman-teman tinggal panggil aja get, titik to product detail view. Nah, seperti itu. Ketika diklik, dia akan masuk ke produk detail. Ketika diklik, akan masuk ke produk detail. Oke. Navigasinya, kalau misalnya teman-teman pengen bikin apa ya? Misalnya teman-teman pengen masuk dari sini, lalu ke produk detail, tapi nggak boleh back lagi. Nah, itu tinggal diganti jadi off all. Off all. Nah, ini kalau teman-teman bikin seperti ini, ketika dia navigasi ke halaman berikutnya, dia nggak bisa balik lagi, gitu. Seperti itu ya. Jadi, nah ini biasanya dipakai ketika teman-teman udah berhasil login, lalu masuk ke halaman dashboard atau main navigation, nanti teman-teman kasih off all. Supaya apa? Supaya dia nggak bisa back ke halaman sebelumnya, kayak gitu. Begitu juga dipakai biasanya ketika logout sih, kayak gitu ya. Seperti itu. Mudah sekali, teman-teman. Oke, mungkin di sini kita cobain ya, nampilin stack bar-nya gimana di getX. Oke. Simpel banget, tinggal ketik aja get titik snack bar. Hello. Coba klik. Nah, jadi snack bar ya di atas tuh, seperti itu. Oke. Lalu mau nampilin dialog, saya juga ketik aja get dialog ya, yang ada title-nya nih. Nah, ini bisa diisi apa? Kita lihat ya. Dia bisa diisi title, oke, bisa diisi konten juga. Oke. Bisa diisi apa lagi nih? Middle text juga bisa. Oke, mungkin title dan middle text aja. Confirm. Middle text-nya ini ya, untuk nampilin dialognya cukup mudah. Kayak gitu ya. Nah, ini sebuah feature ya, teman-teman. Bisa ini ya, bisa di-wait ya. Bisa di-wait kayak gini nih. Jadi kalau teman-teman nanti butuh menunggu si dialognya itu di close, bisa pakai wait seperti ini. Oke. Nah, ini untuk dialognya. Lalu ada lagi bottom sheet ya. Bottom sheet-nya juga cukup mudah nih. Bottom sheet. Oke. Get bottom sheet. Oke. Nah, saya isi kontainer aja, ukurannya 60. Warnanya kita bikin merah. Nah, simple itu. Nah, kayak gitu. Itu untuk bikin bottom sheet-nya. Oke. Seperti itu. Kurang lebih kayak gitu sih tentang getX. Nggak terlalu banyak sebenarnya. Teman-teman silakan explore nanti ya di dokumentasi resminya. Ini ada banyak banget fiturnya, ada untuk translate juga gitu ya. Ada fitur untuk mengubah tema juga, teman-teman. Nah, ini fitur tambahan sih sebenarnya ya. Fitur tambahan, bukan inti dari state management sih yang kayak gitu. Oke. Seperti itu, ada pertanyaan? Silakan. Oke. Ya, saya coba scroll dulu ya. Ada pertanyaan silakan ya, yang mau nanya langsung. Bisa pakai get off until kalau di get ya. Get off until ya tanpa konteks. Ya, jadi ciri khasnya si getX itu dia tanpa konteks ya, teman-teman. Jadi kalau nanti teman-teman butuh konteks entah dimanapun itu, kalau di getX teman-teman bisa ambil konteksnya seperti ini. Sampel. Nah, misalnya teman-teman butuh konteks di sini ya, teman-teman tinggal ketik get titik konteks. Nah, seperti ini. Nanti teman-teman akan mendapatkan konteks kayak gitu. Ini bottom sheet-nya udah nggak pakai konteks, teman-teman. Dialognya udah nggak pakai konteks. Statement-nya juga udah nggak pakai konteks. Jadi lebih ringkas sih kodenya, lebih sedikit kayak gitu. Dan ini nggak harus pakai getX ya, kalau mau bikin contextless itu gampang banget, teman-teman. Kalau mau bikin contextless dan nggak pakai getX itu bisa, teman-teman tinggal kasih navigator key di sini nih. Navigator state ya. Nah, ini teman-teman bikin namanya global key navigator state. Sini navigator key. Oke. Ini global key ya. Global key. Global key
Kayaknya kecil, kayaknya besar. Nah, seperti ini. Lalu ditempel di sini, teman-teman. Nah, ini kalau teman-teman pengen bikin contextless dan tanpa getX, itu bisa juga sebenarnya. Caranya seperti ini, teman-teman tinggal kasih key, navigator key-nya, lalu ditempel di material app ya. Nanti kalau pengen ngambil konteks, teman-teman tinggal kayak gini. Saya mau bikin current konteks ya. Nah, tinggal seperti ini. Return navigator key, current state, konteks. Nah, kayak gitu. Jadi nanti kalau teman-teman butuh konteks, ketika mau bikin sesuatu gitu ya, yang memerlukan konteks, bisa seperti ini. Kayak gitu. Jadi nggak harus pakai getX sebenarnya. Kalau mau bikin contextless ya, teman-teman bisa bikin sendiri. Dan kodenya itu sedikit banget, gampang banget. Kayak gitu. Kalau oke. Pas controller dari view. Passing parameter ke controller dari view. Passing parameter ke controller dari view. Oke. Nah itu mungkin dilihat dulu ya kasusnya itu seperti apa gitu. Kalau saya kebetulan belum ada kasus yang perlu perlu memparsing parameter ke controller langsung. Mungkin contohnya gini ya. Contohnya kayak misalnya nih dari product list view ya. Nah ini kan biasanya kan kita butuh meneruskan ini ya, itemnya itu yang mau dibuka gitu ya. Jadi kita teruskan ke produk detail. Nah itu gimana caranya? Itu kurang lebih sama ya dengan yang sempat di-share sebelumnya. Teman-teman tinggal bikin seperti ini. Oke. Bikin sebuah variabel item. Gampang banget. Nah ini boleh diwajibkan diisi kayak gini. Oke. Seperti ini. Lalu ya udah teman-teman tinggal teruskan value-nya yang dari sini nih. Nah, kayak gitu. Nah, seperti ini. Kunci. Pakai apa ya? Oh, pakai teks aja deh. Saya pakai teks aja ya, nggak usah bikin UI, kelamaan nih. Item. Colornya putih aja kali ya, putih. Oke. Ini jangan pakai all dong, pakai itu ya. Kita hot restart teman-teman. Oke, product list, diklik, nah dia akan masuk ke halaman detailnya. Nah, seperti itu, oke. Mungkin fotonya boleh lah kita tampilkan ya. Pakai image network, oke. Ini item, ini foto ya. Apa banget ya bikin aplikasi gini-gini doang teman-teman. Oke, gini-gini doang ya. Seperti itu teman-teman tuh. Kayak gitu. Nah ini udah apa ya? Ini sebenarnya udah bisa diakses di controllernya. Ini kalau Mas Bro butuh akses di controllernya, itu bisa seperti ini. Nah ini mungkin ada konsep yang agak beda ya. Ini yang bisa saya terapkan ketika pakai getX. Mungkin ini nggak ada di kalau teman-teman cari di referensi lain. Oke. Di sini saya tempel view-nya itu ke dalam controller seperti ini. Nah, kita tempel di controller dan dia itu nilainya kita setting. Ketika apa? Ketika event builder. Nah, sehingga nanti kalau teman-teman butuh untuk mengambil item yang ada di konstruktor, teman-teman tinggal bikin kayak gini nih. Seperti ini ya. Misalnya di sini ada tombol save lah ceritanya ya, simulasinya kayak gitu ya. Ada tombol save. Oke. 20. Nah, di mana tombol save ini dia akan memanggil function save product. Nah, tapi di sini saya pengen ngambil nilai ini yang ada di dalam view-nya gitu ya. Dari controller. Nah, gimana caranya? Caranya gini. Saya pengen ngambil apa dulu nih? Kita ngambil foto lah ya. Tinggal ketik view, ketik item, foto. Nah, itu. Jadi ya cukup mudah ya, cukup mudah. Kayak gini. Ngambil foto, mau ngambil produk, ada produk name nggak ya? Gitu ya. Foto, produk name ada ya? Produk name. Nah, itu teman-teman. Mungkin saya tampilkan di snackbar. Oke. Foto aja. Fotonya kita tampilkan, atau produk name-nya kita tampilkan ya. Tadi klik save, kita coba ya, kita buktikan. Nah, seperti itu, fried rice ya, muncul ya. Kayak gitu sih
Kalau pengen ngambil value-nya lewat konstruktor aja karena lebih cakep teman-teman. Kayak gitu ya. Nanti ngambil value-nya bisa seperti ini, oke? Kayak gitu. Gampang ya, simple ya. Ada lagi pertanyaannya? Apakah terlalu gampang? Mau tanya apa kekurangan dari memakai GTS? Kekurangannya, apa ya kekurangannya? Kekurangannya ya. Kayaknya kalau saya sih ngelihatnya si GTS ini kan kayak framework ya teman-teman ya. Mungkin kekurangannya itu sama kayak ketika teman-teman pakai framework sih. Teman-teman ya akan bergantung dengan developer frameworknya gitu. Kayak gitu kali kekurangannya ya sebenarnya gitu. Passing parameter control dari view, Pak. Passing parameter. Nah, kayak gitu ya dari view. Nah, ini mungkin nggak banyak yang bikin seperti ini. Teman-teman boleh ikutin seperti ini aja. Jadi kalau butuh parameter dari view-nya, tinggal bikin sebuah sebuah variabel view seperti ini. Lalu teman-teman setting ketika di event builder. Oke, nanti kalau pengen ngambil value-nya tinggal kayak gini, view tanda seru titik item foto dan sebagainya kayak gitu. Oke, gampang ya. Middleware-nya ini mirip referensi, intinya bakal nya ada middleware juga. Mungkin nggak kita bahas. Maksudnya tanya di blog itu bisa menyimpan state terakhir saat aplikasi di close. Apakah di GetX bisa? State terakhir, oh itunya. State terakhir, kurang tahu deh kalau itu. Kurang tahu sih kalau itu. Bisa nggak ya? Kurang tahu Pak Dita. kurang tahu. Kayaknya belum sih. Kayaknya belum ya. Tapi entah, saya harus riset dulu tentang itu. Kenapa map itemnya ada di view, Mas? Kenapa nggak di controller? Oke, kenapa mapnya ada di view? Kenapa nggak di controller? Kenapa ya? Kenapa? Oh iya, kalau lewat controller itu teman-teman agak ini ya. Itu cara ngambilnya tuh beda, teman-teman. Itu kalau teman-teman pengen pakai controller, teman-teman perlu pakai yang namanya argumen ya. Sorry, get argumen. Nah, ini. Kalau misalnya itu pengen ditempel di controller langsung gitu ya. Kayak gitu sih. Ya, boleh explore aja yang ini. Tapi basically sih menurut saya sih ya sama aja sih. Cuman caranya doang beda. Kayak gitu sih ya. Jadi ya nggak masalah, silahkan pakai yang mana aja. Mau lewat argumen atau mau lewat Mau lewat view seperti ini juga boleh. Kayak gitu sih. Oke. Mungkin kalau yang di Flutter itu yang lebih umum ya pakai ini ya, teman-teman. Lewat konstruktor. Seperti itu. Seperti itu Mas Farid ya. Oke, kenapa nggak bikin parameter di fungsinya aja, Mas? Kenapa nggak bikin parameter di fungsinya? Yang mana nih? Di sini? Oh, di sini bukan? Oh, ini ya? Iya, boleh juga, nggak masalah. Tapi di sini kenapa saya bikin seperti ini? Ini ada alasannya, teman-teman. Ada alasannya. Kadang gitu ya. Kadang kita pengen ambil parameter dari view, oke, tapi dia tuh dari tempat yang lain gitu, teman-teman. Dari tempat yang lain gitu. Nah, let's say di sini kan product data controller ya. Misalnya saya pengen ambil nilai view dari product data controller tapi di halaman yang lain. Misalnya gini. Produk foto detail gitu ya, misalnya produk foto detail apa ya namanya ya? Produk foto detail. Oke lah, produk foto detail aja. Kita generate modulnya. Komanya banyak kan. Nah, misalnya dari halaman produk detail, oke, saya pindah halaman. Save. Oke, produk detail, button icon. Ini shortcutnya belum dirubah ya, oke deh. Galeri, foto galeri. Namanya jangan foto detail nih, galeri gitu ya. Produk galeri. Oke, seperti itu. Nah, ini ketika diklik, saya masuk ke halaman back to product gallery view. Oke, nah seperti ini ya. Kita klik, nah kita masuk ke gallery view. Nah di sini misalnya
kasusnya teman-teman pengen ngambil nilai dari konstruktor si produk detail gitu ya. Nah ini bagus teman-teman kalau dibikin seperti ini ya. Bagus kenapa? Karena nanti ketika teman-teman navigasi, teman-teman tuh nggak dikit-dikit nerusin apa ya, nggak dikit-dikit bikin parameter teman-teman. Itu jadi apa ya? Jadi ini aja sih. Jadi jadi banyak sekali kodenya kayak gitu sih. Nah ini kalau teman-teman nanti butuh detail yang ada di halaman lain, teman-teman bisa menggunakan yang namanya dependency injection. Oke. Jadi kita mengambil value, tapi value-nya itu ada di halaman lain gitu, ada di tempat lain gitu. Nah, gimana caranya? Ya teman-teman panggil dulu controllernya seperti ini, dicari, oke, cari controllernya seperti ini, nama ini ya, nama kelasnya. Oke, ini ada nama kelasnya yang dicari apa, lalu ketik get titik find. Oke, setelah ketemu controllernya, teman-teman tinggal pakai nih nilai yang ada di dalam controllernya seperti ini. Oke, titik view. See, kita udah punya view juga di sini. Oke, jadi lebih powerful lah si controller teman-teman gitu, karena di sini udah bisa mengakses view-nya juga. Nah, ini jadi seperti ini nih. Kita coba. Nah, kayak gitu ya. Nah, seperti itu. Itu sih mungkin alasan kenapa saya nggak pakai argumen di contoh seperti ini. Kayak gitu sih. Oke. Tapi kayaknya pakai argumen juga bisa sih. Ya itu cuman inilah, cuman style coding doang ya. Ada yang lewat konstruktor, ada yang lewat argumen. Mungkin pernah kita bahas ya. Jadi kalau nerusin value itu bisa lewat konteks, bisa lewat konstruktor, oke, bisa juga lewat dependency injection seperti ini. Kayak gitu sih. Oke. Mudah-mudahan menjawab. Kalau mapnya mau taruh di controller, di view-nya bisa buat variable dengan get put, get find. Ya kalau di blok itu kalau mau nyimpan state terakhir nggak perlu pakai tambahan macam set preference. Oh, I see. Easy squeeze. Oke. Gampang ya teman-teman, gampang ya. Harapan saya teman-teman jangan ini ya, jangan terlalu fanatik sama package state management ya. Apapun itu gitu ya, mau dia get X gitu, mau itu pun blok gitu ya. Kalau bisa teman-teman pelajari gitu, kayak plusnya tuh apa gitu ya dari state management ini. Gitu. Contohnya di GetX nih ya. Di GetX itu ada yang namanya contextless navigation ya. Nah itu kan apa ya, teman-teman bisa pelajari gitu. Kenapa sih kok dia bisa contextless gitu? Kenapa nggak pakai konteks gitu ya? Nah coba teman-teman pelajari, syukur-syukur teman-teman bisa bikin sendiri gitu. Nanti kalau teman-teman bisa bikin sendiri, teman-teman ya jadi inilah OP-nya kepake juga gitu ya. Jadi developer yang lebih canggih lah, ya nggak terlalu bergantung dengan state management kayak gitu sih, oke? Kayak gitu. Jadi ya jangan terlalu fanatik dengan salah satu state management. Pakai aja pakai aja yang mana aja teman-teman. Yang penting aplikasinya jadi ya, jangan menyulitkan, oke? Kalau teman-teman nih misalnya pakai state lebih mudah gitu dan ternyata pakai package state management malah sulit, berarti tujuan dari package-nya itu gagal gitu ya. Berarti nggak usah dipakai package-nya, pakai aja state seperti itu. Oke, kalau bisa jangan terlalu fanatik. Pelajari plus minusnya karena state management yang populer sekarang itu cukup keren-keren teman-teman ya, cukup keren-keren. Sayang banget kalau teman-teman terlalu fanatik. Contohnya aja nih di GetX ya, di GetX itu kita masih perlu pakai get builder. Nih contohnya nih. Nah di sini ya, di sini kita perlu pakai get builder kalau pengen update step kayak gitu. Nah kalau di Riverpod itu dia nggak perlu teman-teman. Dia itu cukup tambahin consumer widget, si controllernya itu dialirkan lewat sini teman-teman, lewat function default gitu. Jadi kodenya itu lebih sedikit satu tab lah kayak gitu, oke? Kayak gitu. Nah itu teman-teman bisa pelajari kok bisa sih si Riverpod fungsi build-nya bisa jadi seperti ini gitu. Kok bisa gitu. Nah itu sebaiknya teman-teman cara berpikirnya tuh seperti itu gitu. Cari tahu nih, wah ini kenapa sih di Riverpod tuh bisa seperti itu kayak gitu sih, oke? Kayak gitu ya teman-teman, jadi jangan fanatik karena pada dasarnya yang develop Riverpod, GetX itu sama kayak kita sih, developer juga gitu ya. Jadi ya bisa aja mereka bikin bug gitu ya, bisa aja state manajemennya error, itu sangat bisa kayak gitu ya. Tapi kalau teman-teman udah punya skill gitu ya, nanti kalau suatu waktu GetX-nya error, bloknya error, teman-teman kan bisa memperbaiki gitu ya. Jadi nggak tergantung kayak gitu sih teman-teman. Oke, seperti itu ya. Teman-teman
tutorial tentang GetX. Oke, silakan dicoba. Cukup mudah, teman-teman. Kayak gitu. Ada lagi pertanyaan mungkin? Ada lagi pertanyaan? Apakah terlalu mudah? Kayak gitu ya. Kayak gitu sih. Saya scroll lagi ya. Mungkin ada pertanyaan lagi. Kenapa itu? Oke. 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 Udah sih ya, teman-teman ya. Gampang banget ya. Tadi saya juga udah share ya kalau di teman-teman tanpa get pun sebenarnya bisa ya bikin jadi observable gitu ya. Cuman bedanya itu doang, kodenya lebih sedikit. Kayak gitu sih kalau pakai getX. Kayak gitu. Oke. Jadi nanti jangan bingung ya, state management, bagian state management itu yang mana ya di GetX ya, teman-teman ya. Jadi kalau di GetX itu ada fitur contextless navigation. Nah, ini bukan state management, teman-teman. Ini adalah fitur tambahannya. Kayak gitu. Makanya si GetX ini bisa kita bilang framework juga ya, karena dia ada kode-kode tambahannya ini gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat nih, kok fiturnya di blog nggak ada fitur navigasinya seperti di GetX ya, karena blog itu state management, teman-teman, fokusnya di state management kayak gitu. Nah, ini gimmick-gimmicknya lah, fitur tambahannya ya, teman-teman. Kayak gitu ya. Jadi jangan bingung ya, jangan salah, teman-teman, jangan salah mendefinisikan seperti itu. Oke, so silakan dicoba. Yang penting teman-teman bisa produktif ya memakai apapun itu. Kayak gitu sih. Oke. Oke, teman Mas. Ada extension juga buat numeric data di GetX buat duration. Ada extension juga buat numeric data. Nah, ini saya nggak tahu nih. Nanti mungkin boleh di-share di grup ya, teman-teman. Di-share aja di grup ya. Milliseconds. Nah, itu fitur tambahannya. Izin bertanya, Mas. Oh, itu extension ya. Nah, itu juga nih. Itu kan ada fitur ya, di 300 detik millisecond ya. Nah, itu bagus juga, teman-teman. Itu makanya apa ya? Makanya sayang banget kalau teman-teman meng-cancel GetX secara cuma-cuma ya. Karena ada banyak banget fitur di GetX yang teman-teman tuh sebenarnya bisa bikin sendiri sih, bisa bikin sendiri. Kenapa nggak coba tiru aja gitu. Nah, ini contohnya nih. Contohnya nggak perlu duration gitu ya. Nah, itu kan ide yang kreatif ya, teman-teman ya. Kayak gitu. Nah, mana tadi contohnya di animasi ya, kita coba buka. Nah, di sini ya. Nah, itu versi GetX-nya pakai apa tuh? Pakai milliseconds. Oke, kita coba ya. Dari Mas siapa nih tadi? Dari Mas Fadrian ya. Kita coba aja nih. Basic animation. Nah, ini. Oke. Nah, durasinya ternyata bisa pakai extension. Ketik aja 300 titik milliseconds. Oke. Ketik ini. Saya coba ganti ya, teman-teman. Duration. Saya juga belum pernah nyoba ya. Nah, karena gimana ya? Kalau saya sih emang pion nyobain state manajemennya aja sih kebanyakan. Nah, seperti itu. Oke. Bisa jadi seperti ini ya. Oke, kita coba. Ya, sama aja gitu ya. Nah, ini bagus ya. Teman-teman coba deh sekali-sekali dibuka nih kodenya. Kok bisa sih dia bikin kayak gini gitu ya? Kita buka tuh. Oh, ternyata dia bikin kodenya menggunakan apa nih? Coba lihat di atas. Oh, menggunakan extension. Dia bikin extension, oke, terhadap 6 gitu ya. Lalu di dalam block extension ini dia bikin lagi function namanya millisecond gitu. Makanya itu kodenya itu bisa ini ya, bisa seperti sulap ya, teman-teman ya. Bisa jadi seperti ini kayak gitu. Ini bisa saya tambahin lagi nih. S misalnya. Tambahin deh. Tapi teman-teman bisa juga bikin kode yang serupa sebenarnya. Gini, oke. Misalnya nih ekstra 6 ekstra 6 extension. Nah, misalnya teman-teman pengen bikin durasi, bisa juga nih. Saya juga bisa bikin ya kayak getX nih. Namanya MS. MS, ya namanya MS aja. Namanya MS aja. Ini Nge-freeze ya.
Ini lagi nggak fresh ya? Iya, Om Denny-nya nge-freeze. DC masnya DC kayaknya laptopnya itu lagi deh. AFK lagi AFK. Laptopnya kayaknya nge-freeze itu. Aduh. Halo, suaranya. Oke. Sorry ya, tershutdown teman-teman. Tadi ya, lanjut lagi. Nah, ini teman-teman bisa juga bikin fitur yang serupa sebenarnya. Nah, ini kayak gini doang ya sebenarnya. Duration, millisecond, 100. Nah, kayak gitu doang sih sebenarnya. Nggak ada yang spesial. Nah, cukup kayak gitu teman-teman. Rating durasinya constant, why? Get. Nah, ini teman-teman bisa juga bikin fitur yang serupa. Nah, kenapa saya tiba-tiba bisa bikin seperti ini ya? Karena saya lihat codingan orang teman-teman. Kita pelajari gitu, kita analisa gitu. Oh, ternyata bisa ya di GetX itu bisa seperti ini gitu ya. Oh, gue coba deh bikin fiturnya yang sama gitu ya. Nah, ini akhirnya saya juga bisa bikin seperti di GetX, ketik MS dan jadi kodenya. Kayak gitu ya teman-teman. Oke, seperti itu. Jadi ya menurut saya sih akan bagus ya teman-teman untuk mempelajari itu gitu. Jadi yang terlalu fanatik di state manajemen apapun. Oke, begitu juga nanti kalau teman-teman belajar blog, report, coba bongkar deh kodenya gitu. Kenapa kodenya itu bisa jadi seperti itu gitu ya. Jadi ya, jadi next level lah. Kayak gitu teman-teman. Oke. Mungkin itu saja untuk malam ini. Kita lanjut di grup ya teman-teman. Seputar GetX nanti tanya aja langsung. Silakan dicoba. Oke, thank you semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat. Thanks waktunya. Makasih, Mas. Oke, thanks. Thank you, Mas. Oke, sama-sama.